وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa al-mujtaba nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadisnya dari mana sampai mana, Kin? 139 sampai 349 sampai berapa? Disebutkan di situ. Belum ana kasih. Udah kok waktu itu ada kasih kan tuh Pak Deden. 349 sampai 355. Sampai 355, anak kasih lah waktu itu. Anak udah kasih. Tuh lihat di WhatsApp mana, ya kan? Antum udah baca. Enggak? Iya benar. Kelewat ya? Oh. Ketopraknya udah kelewat, Bang? Udah jauh. Sampai 355. Ini masih tentang haid atau awal-awal masalah haid. Bab kedua kata Imam Nasai rahimahullah, dzikrul istihadati wa iqbalid dami wa idbarih. Tentang istihadah. Perempuan kena atau keluar dari kemaluannya darah istihadah. Darah istihadah itu bukan darah haid. Darah istihadah itu jelas darah najis dan keluar bukan karena faktor kesehatan yang normal. Kalau darah haid itu justru keluarnya walaupun sakit misalnya, itu menunjukkan sehat perempuan ini dan masih bisa, insya Allah masih bisa hamil gitu loh. Umumnya begitu. Tapi darah istihadah ini biasanya darah yang berlebih dari siklus normal perempuan haid. Darah yang melebihi siklus normal perempuan haid. Maksudnya kalau dia biasanya punya rutinitas siklus 6 atau 7 harian, ini lebih. Maka kelebihan dari kebiasaan ini bisa dikatakan darah istihadah. Dan boleh jadi darah istihadah itu terus menerus sampai bertahun-tahun mungkin ya. Tapi jadi darah istihadah ini bisa begini, jemaah. Bisa seseorang perempuan, dia namanya perempuan mu'tadah. Mu'tadah itu perempuan yang punya tradisi dan siklus yang normal. Tiap bulan. Ya. Misalnya dia bisa aja setiap awal bulan ini mesti 6 hari gitu misalnya. Selalu begitu. Kemudian entah kenapa atau karena sakit atau gimana, atau kecapean mungkin, atau hal pikiran atau gimana, stres atau semisalnya, bulan depan lebih dari 6 hari. Nah, kelebihan dari kebiasaan ini namanya darah istihadah. Itu gambaran pertama darah istihadah. Gambaran pertama darah istihadah. Oke? Baik. Gambaran kedua. Perempuan yang tidak atau sudah tidak punya siklus normal lagi. Perempuan yang tidak atau sudah tidak punya siklus normal lagi. Keluar darah dari kemaluannya di atas 15 hari. Keluar darah dari kemaluannya di atas 15 hari. Maka yang lebih dari 15 hari ini, hari ke-16 maka dihitung darah istihadah. Jadi nomor 2 gimana? Perempuan yang tidak punya atau sudah tidak punya siklus normal. Ya. Itu kan hitungannya adalah ya udah sekeluarnya aja gitu loh. Bisa dipahami? Nih, kayak misalnya dia habis hamil, habis lahiran. Habis lahiran kemudian
nifas, kemudian selesai nifas nanti akan ada haid, tapi haidnya kadang-kadang berantakan. Dan bisa jadi haid terus menerus ya, melebihi dari 15 hari misalnya. Atau mungkin di awal haid pertama setelah dia nifas, haid pertama dia 3 hari misalnya. Bulan depan tiba-tiba 10 hari. Bulan depannya lagi 16 hari. Misal saja ya, ini enggak mesti begini, enggak misal aja. Maka 3 hari di bulan pertama haid yang udah hancur, siklusnya udah enggak beraturan. Ini 3 hari haid betul. Bulan kedua tadi berapa hari? 10 hari. Maka ini 10 harinya itu semua haid. Loh, kenapa enggak dihitung 6 saat? Karena dia sudah tidak punya siklus lagi. Makanya bulan depannya 16 hari gitu, atau 17 hari. Maka setelah hari ke-15, yaitu hari ke-16 dan 17, itu wajib sholat, karena itu sudah dihitung sebagai istihadah namanya. Kenapa gitu? Karena kata para ulama, batas maksimal paling panjangnya haid 15 hari. Maka lewat dari 15 hari itu bukan haid lagi, melainkan istihadah. Gitu ya. Jadi nomor pertama tadi perempuan mu'tadah, yaitu perempuan yang absolut punya siklus normal. Sekalinya dia lebih dari siklus normal, maka itu istihadah. Perempuan yang kedua itu namanya perempuan mutahayyirah. Perempuan mutahayyirah itu apa? Perempuan yang heran, perempuan yang bingung karena udah kacau siklusnya. Jadi dia mengacu apa sekarang? Bukan mengacu ke tradisi awal siklusnya dia, tapi mengacu pada yang penting keluarnya seberapa hari, yaitulah dia haid. Dan paling maksimalnya keluar ini biasanya setelah nifas, setelah lahiran. Dan biasa paling maksimal keluar haid paling lamanya 15 hari. Kalau ternyata dia mulai kacau siklusnya dan enggak ada siklus normal, kemudian tiba-tiba haid sampai 20 hari, maka hari 16, 17, 18, 19, 20 itu tergolong apa? Istihadah, namanya wajib salat, wajib puasa kalau bulan Ramadan. Itu nomor 2 perempuannya apa? Perempuan mutahayyirah. Nah, yang ketiga, gambaran ketiga dari istihadah, yaitu perempuan yang nifas melebihi 40 hari. Kalau misalnya keluar darah setelah lahiran, hari pertama, 2, 3, 4, 10, 20 hari masih keluar, 25 masih keluar, 30 masih keluar, 35 masih keluar, 40 masih keluar, maka hari ke-41 semenjak kelahiran, hari 41 masih keluar, maka itu tergolong darah apa? Istihadah. Hari 41. 42 juga gitu. 43 juga gitu. Taib. Itu yang ketiga dari gambaran darah istihadah atau kasus atau sampel konteks istihadah. Yang keempat, perempuan yang keluar darah dari kemaluannya dan dia tahu itu bukan darah haid. Di luar waktu haid dan dia tahu itu bukan darah haid. Ini namanya perempuan yang arifah, yaitu perempuan yang mengetahui perbedaan darah haid dan tidak dan bukan. Jadi ini di luar siklus biasanya. Terus keluar darah atau flek atau semisalnya. Maksudnya flek di sini itu bukan darah ngucur, bukan. Tapi ini di luar siklus normal dan dia bisa membedakan bedanya darah haid, warna dan kentalnya dengan non haid. Maka yang keluar di luar dari siklus kebiasaan dia, ini apapun alasannya, ini termasuk darah istihadah. Entah karena stres, entah karena dibedah, entah karena apa, pokoknya ini istihadah. Maka hukumnya seperti hukum perempuan normal suci.
dia wajib salat, wajib puasa kalau di bulan Ramadan, atau boleh puasa kalau memang dia mau puasa. Ya, itu 4 gambaran istihadah. Ada juga gambaran kelima, yaitu keluar darah haid bertahun-tahun, nggak berhenti-berhenti, dan itu ada di zaman sahabat. Bertahun-tahun nggak pernah berhenti, ngocor terus. Ini juga termasuk perempuan yang terkena istihadah. Nanti ada solusinya insyaallah. Ya. Itu mukadimah tentang istihadah jemaah. Jadi ada 5 gambaran bisa diperhatikan itu. Hadis 349. Akhbarana Imran bin Yazid qal hadatsana Ismail bin Abdullah wa huwa ibnu Sama'ah qal hadatsana Al-Auza'i qal hadatsana Yahya bin Sa'id qal akhbarani Hisham bin Urwah an Urwah anna Fatimah bint Qais min Bani Asadi Quraisy. Ada sahabiah namanya Fatimah binti Qais. Jadi ada Fatimah banyak ketika itu. Ada Fatimah binti Qais, ada juga Fatimah binti Abi Hubaish, beda orang. Ini yang Fatimah binti Qais. Annaha atat Rasulullah SAW. Beliau Fatimah binti Qais mendatangi Rasulullah SAW. Fadzakarat annaha tustahad. Maka dia bercerita bahwa dirinya itu terkena ada istihadah. Ya, perempuan yang istihadah, yang berkasus istihadah. Faza'amat annahu qala laha, maka sepertinya Rasulullah berkata kepada perempuan ini, innama dzalika 'irq. Sesungguhnya itu adalah 'irq, yaitu itu adalah darah kotor. Itu adalah darah kotor, maksudnya darah istihadah. Fa idza aqbalatil haidatu fada'i as-salata wa idza adbarat faghtasili waghsili 'anki ad-dam thumma shalli. Kata Nabi SAW, kalau misalnya datang waktunya haid, maka tinggalkan sholat. Dan kalau sudah selesai waktu haid, maka mandilah. Dan bersihkanlah darah tersebut dari kemaluan, kemudian sholatlah. Fahami baik-baik jemaah. Ya, ini juga di hadis berikutnya. Nanti akan dijelaskan apa maksud dari perkataan Nabi SAW ini. Hadis 350. Akhbarana Hisham bin Ammar, qala hadatsana Sahal bin Hashim, qala hadatsana Al-Auza'i an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sallallahu alaihi wasallam idza aqbalatil haidatu fada'i shalah wa idza adbarat faghtasili. Jika masa haid tiba maka tinggalkan salat, dan jika masa haid berlalu maka mandilah, yaitu mandi haid. Ini hadis berikutnya. Akhbarana Qutaibah qala hadatsana Laits an Ibn Shihab an Urwa an Aisyah qalat istaftat Ummu Habibah bintu Jahsh. Ada perempuan Ummu Habibah bintu Jahsh. Ummu Habibah bintu Jahsh. Ya. Yang mana dulunya adalah suaminya, dulu ada istrinya Mus'ab bin Umair. Kemudian menjadi istri Tolhah. Ya. Menjadi istri Tolhah. Tapi di sini Ummu Habibah binti Jahsh bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini ustahad. Wahai Rasulullah, saya itu perempuan yang kena istihadah. Terus menerus keluar darah. Ini seperti Fatimah binti Qais tadi, terus menerus keluar darah. Maka apa kata Nabi SAW? Innama dzalika 'irq. Itu cuma darah istihadah, darah kotor. Faghtasili thumma shalli. Maka mandilah, kemudian salatlah. Ya. Jadi selama, kalau tidak salah ini yang selama 7 tahun deh kalau nggak salah ini, kalau nggak salah. Di Sunan Abu Daud kayaknya disebutkan. Taib, ala kulli hal Ummu Habibah di sini ya. Nabi SAW suruh mandi karena bukan di waktu haid. Kemudian salat walaupun dia keluar darah istihadah. Maka Ummu Habibah ini mengatakan, dikatakan fakanat taghtasilu 'inda kulli salat. Maka Ummu Habibah pun mandi untuk setiap salat.
Tapi mandinya beliau untuk setiap sholat, jadi sehari 5 kali mandi, ini inisiatif beliau, bukan perintah Nabi SAW. Berarti perempuan yang terkena istihadah di dirinya, maka dia wajib sholat, tapi tidak wajib setiap mau sholat mandi dulu, nggak wajib. Yang penting bersihin aja dulu, wudu dan bersihin. Begitu. Taib. Berikutnya, di bab berikutnya nanti ini babnya korelatif dengan bab sebelumnya. Al-mar'atu yakunu laha ayyamun ma'lumatun tahidaha kulla syahr. Seseorang perempuan punya hari-hari yang maklumah, yaitu ketahuan hari-hari haidnya di setiap bulan, dia tahu. Ya, perempuan yang tahu tuh. Setiap bulan kira-kira hari apa aja yang bakal ini haid. Tahu dia. Itu gimana kalau misalnya terkena istihadah? Maka dikatakan di sini, hadis 352. Akhbarana Qutaibah qala hadatsana Laits an Yazid bin Abi Habib, mirip yang tadi. An Ja'far bin Rabi'ah an Iraq bin Malik an Urwah an Aisyah. Hadis Aisyah dan dinisbatkan kemudian dengan perkataan Ummu Habibah. Inna Ummu Habibah sa'alat Rasulullah SAW anid dam. Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang darah. Maksudnya apa? Darah haid, darah istihadah. Ya. Maka berkata Aisyah, ra'aitu mirkanaha mal'an. Saya melihat, yaitu dia kan ini Ummu Habibah radhiyallahu anha. Itu bertahun-tahun, kalau 7 tahun beliau itu keluar darah istihadah terus. Dan bagian bawah pakaiannya itu kelihatan banget penuh dengan darah. Saking ngucur terus. Maka kata Rasulullah apa? Umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma ightasili. Umkuthi yaitu uqudi, yaitu kamu tetap jangan salat sekadar dengan masa haid kamu kapan? Dulu ketika masih normal. Paham enggak sini? Nah, ini jawaban penjelasan untuk semuanya. Jadi Ummu Habibah binti Jahsh, beliau istihadah bertahun-tahun. Artinya selama ini keluar darah. Dan gak mungkin itu haid, karena setiap hari keluar. Dan selama bertahun-tahun gak mungkin semua ini haid. Lalu gimana dong ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, tetaplah engkau tidak salat selama sekadar dengan masa haidmu. Artinya, kamu kan dulu sebelum tertimpa musibah ini atau kesulitan ini, dulu kan normal. Haidnya siklusnya normal. Ya udah, ingat-ingat tuh siklus normal itu, dan ketika itu sudah terwujud pada waktunya, misal setiap bulan biasanya siklusnya di pertengahan bulan tanggal sekian sampai tanggal 9. Ya udah, vonislah itu sebagai masa haid antum, anu ngeliat antum jadi antum jadinya. Masa haid anti gitu loh. Makanya dikatakan di hadis yang sebelumnya, idza aqbalatil haidatu fada'is shalah. Karena kamu, kalau ini Fatimah binti Qais yang juga laksana istihadah. Karena kamu dulu punya siklus yang normal, maka hukumnya sekarang dengan istihadah yang berturut-turut tanpa henti, hukumnya sekarang based on siklus normal dulu. Kalau dulu siklus normalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 6 selalu begitu, maka sekarang perlakukan seperti itu. Nanti setelah tanggal 6 kan darah istihadah masih keluar. Maka mandi walaupun darah istihadah masih keluar, karena itu hukumnya bukan hukum istihadah lagi. Bukan hukum haid lagi. Jadi hukum haid hanya tanggal 1 sampai tanggal 6 sesuai kebiasaan dulunya. Begitu. Maka ada kalinya seseorang perempuan terkena darah istihadah berbulan-bulan atau bertahun-tahun lamanya, keluar sering darah, tapi dia tetap ada masa jeda untuk haid kapan? Dilihat dari kebiasaan haidnya dahulu. Seperti itu. Ya. Antum paham gak jemaah? Paham? Ibu-ibu paham gak, Bu? Jangan sampai ibu-ibu gak paham, yang bapak paham. Kebalik dong.
Ya. Mudah-mudahan paham Bu ya. Kalau misalnya kesalahan mohon maklum Bu ya. Hadis berikutnya 354. Akhbarana Muhammad bin Abdullah bin Mubarak. Qala hadatsana Abu Samah qala Ubaidullah bin Amr akhbarani an Nafi' an Sulaiman bin Yasar an Ummi Salamah. Qalat sa'alat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat inni ustahad. Saya istihadah. Fala athhur, maka saya tidak suci. Perempuan ini nganggap bahwa dirinya sedang berhadas besar. Padahal tidak. Istihadah itu bukan dalam keadaan hadas besar. Kalau dalam keadaan hadas besar pastilah nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Tapi tetap wajib sholat, berarti orang istihadah ini tetap suci. Makanya dikatakan ditanya sih, ini ustahad ya Rasulullah, saya ini perempuan yang kena istihadah bersekian lama, sehingga saya merasa nggak suci. Afa ada'us shalah, apakah saya boleh meninggalkan sholat seperti haid gitu? Maka kata Nabi, la, tidak. Walakin da'i qadra tilkal ayami wal layali allati kunti tahidina fiha. Jangan tinggalkan salat selama masa istihadahmu, tetapi tinggalkanlah sekadar dengan malam dan hari yang dulu kamu biasa segitu. Clear nggak gini? Kalau dulunya biasa sebelum kena penyakit ini, dulunya 6 hari standar itu, tanggal sekian sampai sekian biasa gitu, maka udah vonislah haid anti di tanggal sekian sampai tanggal sekian biasa. Normal gimana? Begitu. Thumma ightasili, kalau misalnya udah selesai itu haid, mandi. Wastaghfiri wasalli. Istaghfiri anak tidak ingat artinya. Ya. Sepertinya istaghfiri ini artinya adalah antum taruh kapas atau bahan atau kain. Bukan antum, anti taruh kapas, kain dan semisal bahan di bagian kemaluan yang keluar darah istihadah di situ. Ini persis seperti orang kena salisul baul, kencing berantai, terus menerus kencing. Maka orang yang kena penyakit, ini kan penyakit istihadah, ini penyakit, kencing berantai penyakit. Biasa kencing berantai laki-laki. Atau yang paling ringan, anyang-anyangan. Ya. Itu kan kerasa kayak pengen keluar tuh. Maka kasih kapas atau kain, maaf, di bagian tempat keluarnya najis itu. Begitu juga perempuan. Mungkin kalau sekarang mudah pakai Softex. Ya kan? Yang meremes banget pakai Softex. Pembalut. Ya begitu. Ya. Serah pakai merek atau pakai batok atau apa gimana, terserah lah. Yang penting pakai itu. Tapi yang penting terlindungi sehingga tidak mencecer. Karena tadi yang Ummu Habibah sampai kelihatan di bagian, maksudnya Softex zaman ketika itu atau bagian celana bawahnya itu banyak darah mengucur di situ. Subhanallah, kuasa Allah ya. Dan ini hadis terakhir, akhbarana Qutaibah an Malik an Nafi' an Sulaiman bin Yasar an Ummi Salamah anna imra'atan kanat tuhraqu ad-dama ala ahdi Rasulullah SAW. Bahwa saya ada seorang perempuan yang darahnya keluar mengucur di zaman Nabi SAW. Istaftat laha Ummu Salamah Rasulullah SAW. Maka Ummu Salamah kemudian minta fatwa untuk perempuan ini kepada Rasulullah SAW. Maka kata Nabi SAW, litanzur adadal layali wal ayyam allati kanat tahidu min asy-syahri qabla an yusibaha alladhi asabaha. Coba perempuan ini lihat jumlah malam dan hari yang dulu siklusnya masih normal dulu. Maka based on that, ya berdasarkan hal tersebut, fal tatrukis salata qadra dzalika min asy-syahr, maka hendaklah dia tinggalkan salat sekadar dengan siklus biasanya dia itu berapa hari. Fa idza khallafat dzalika faltaghtasil, kalau sudah selesai siklus itu maka mandilah. Tsummal tastaghfir bitau, kemudian dengan kain, secari kain tutuplah bagian kemaluan itu. Tsummal tusalli, kemudian salatlah setelah menutup bagian kemaluan yang berpotensi keluar dari haid, dari istihadah dari itu. Taib, kita insyaallah cukup sampai materi ini bismillah. Alhamdulillah telah selesai sampai hadis ke 355. Maka insyaallah pada lanjutannya kita akan membahas masih lanjutan kitabul haid
dengan bab yang berbeda. Sampai sini ada pertanyaan jemaah sekalian rahimakumullah. Ya, fadal. Mau langsung atau kertas? Bismillah. Boleh. Istilah apa Ustaz, bagaimana dengan kasus misalnya anak itu kan siklus mennya sekitar kurang dari 7 hari. Kurang dari 7 hari? Ya. Ketika anak sudah bersih-bersih, tiba-tiba sudah lewat 3 hari ya anak sholat, ada muncul flek lagi Ustaz. Itu bagaimana ya? Flek ini kan berarti dia bukan yang mengalir ya, dia maksudnya hanya sedikit seperti gitu sisa. bercak ya Ustaz. Ya. Syukran Ustaz. Apakah apakah di situ ketika itu ngelihat bisa membedakan antara darah haid dan bukan? Ibu bisa nggak? Iya, karena hanya fleksi ya. Maka ini tidak dihitung sebagai haid. Tidak, hanya bersihkan saja, betul. Bersihkan saja dan tidak tergolong haid. Wajib sholat lagi. Bahkan kalau misalnya nih dia udah punya kebiasaan 6 hari, kemudian udah bersih-bersih, udah mandi, besoknya ada flek. Itu bahkan yang berdekatan 1 hari aja itu tetap gak dihitung sebagai haid, karena dianggap sebagai sisa masa yang telah lewat, sisa dari yang telah dibersihkan. Berarti saat puasa juga misalnya bisa ya Ustaz lanjut. Iya. Kalau misalnya dia dapetin flek, gimana nih? Oh, dia dapetin fleknya pas lagi puasa. Ya misalnya itu seperti itu Ustaz, misalnya. Lanjut puasanya, nggak batal sama sekali. Enggak, wudu aja. Keluar flek itu wudu aja. Alhamdulillah, masya Allah. Jangan makan dulu, anak mau makan, anak duluan yang dulu makan. Masya Allah, 1 piring. Dia biar jemaah Facebook tahu kalau Anda ganti gitu. Jazakallah khair. Nah, jadi seperti itu. Keluar darah apapun selain haid dan nifas tidak wajib mandi setelah selesainya. Kalau darah istihadah itu cukup dibersihkan dan wudu, tidak mesti mandi juga. Adapun tadi Ummu Habibah dan semisalnya itu hanya inisiatif beliau aja untuk membersihkan diri, karena mungkin terlalu banyak darahnya mungkin. Ya, apakah najis? Najis, semua darah najis, walaupun flek. Semua yang keluar dari kemaluan itu najis kecuali 1, mani. Baik kemaluan depan atau belakang, semua yang keluar dari kemaluan depan atau belakang, cair maupun padat, itu najis semua kecuali mani. Itu tidak najis, pendapat yang lebih sahih tidak najis, jumhur ulama. Ya begitu. Apa Ustaz, boleh 1 lagi enggak? Boleh, 2 juga boleh, 2 boleh. Misalnya gini Ustaz, anak kan batuk misalnya ya. Nah batuk itu akhirnya pada saat sholat itu ada muncul cairan gitu karena apa? Pipis gitu ya gitu. Oh dari kemaluan. Oh iya. Itu gimana ya Ustaz, sementara kan kalau untuk ngulang wudu lagi, terus ketika batuk begitu lagi itu anak sudah pakai pembalut gitu ya. Itu gimana ya Ustaz, najis apa harus tetap batal apa gimana? Ya, apakah batuk tersebut memang betul-betul berulang atau sesekali saja? Maksudnya lagi kena penyakit batuk, sering batuk lagi, batuk lagi. Iya, terutama saat anak sedang batuk sakit ya Ustadz ya. Maka ya, kalau frekuensi batuknya ini memang sering dan dia memakai Softex atau semisal itu, maka ini tidak membatalkan sholatnya insyaallah, karena dalam keadaan berpenyakit. Tapi kalau dia sesekali batuk saja dan pas banget lagi batuk itu, lagi nggak nahan gitu, maka ini batal kalau ini, karena dia penyakitnya hanya di batuk atau dia hanya accidentally gitu loh, bukan yang
terus-menerus begitu. Kalau terus-menerus begitu, keluar kecil, maka ini dimaafkan selama pakai Softex dan semisalnya. Sama seperti orang yang kena penyakit salisul baul, yaitu kencing berantai tadi. Tapi kalau sekali saja dan kemudian yang sekali itu keluar kecil sedikit dan dia tahu kerasa banget nih keluar nih kencing, maka batal karena itu bukan yang berpenyakit, ya. Enggak diberi udzur. Begitu, Bu. Ya, Pak. Udah? Apa yang panjang? Kalau adalah lama. Iya, melebihi itu kan kembali ke siklus awal ya Ustaz ya, dihitung yang misalkan tanggal 1 sampai tanggal 6. Itu berarti hitungannya dengan tanggal hijriah ya Ustaz. Apakah boleh dengan Masehi karena memang sebelum-sebelumnya dihitung dengan tanggal dia Masehi. Dia kalau yang ini enggak kaitan dengan Masehi atau Hijriah menurut Anda ya. Ini dengan kebiasaan dia ukur aja gitu. Enggak ada kaitan dengan Masehi atau Hijriah. Ya, karena ini murni kejadian pribadi, jadi enggak segitu, enggak. Kalau memang dia selama ini ngikutin Masehi, maka kembali kepada Masehi aja. Tapi tentu lebih afdol kalau memang dia lebih mantapnya adalah Hijriah, itu jauh lebih afdol. Karena bagaimanapun ini kan kaitannya dengan ibadah dan semisalnya. Ini bagi yang kena istihadah panjang. Tapi rata-rata anak pikir perempuan itu nggak ada yang pakai Masehi. Nggak ada pakai Hijriah. Tadi ketukar nggak sih Ana? Benar kan Ana ngomong? Karena aplikasi itu nggak, antum bukan orang Arab. Iya. Kan pakai Masih semua. Ya udah pakai itu aja, nggak harus pakai Hijriah, nggak harus. Bahkan khawatirnya kalau nggak biasa pakai Hijriah tiba-tiba pakai Hijriah kagok. Ya udah pakai Masih, lanjut aja. Anda nggak tahu apakah ada aplikasi Indonesia untuk menghitung hal seperti ini pakai Hijriah? Mungkin sangat salafi ini orang, tapi nggak tahu, nggak ada. Wallahu a'lam, nggak tahu. Ya pakai Masih nggak apa-apa. Gitu. Oke? Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.